Bismillah. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizwan Sana. Kita akan lanjut lagi belajar WordPress-nya. Sekarang kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu plugin. Jika teman-teman penasaran kenapa langsung ke plugin, kita bahas dulu header. Header ini sebenarnya udah kita bahas sebenarnya di customize tadi, yaitu otomatis langsung redirect dan ganti header dari website kita seperti ini. Ini udah ada di customize, jadi nggak saya bahas lagi. Lalu tentang theme editor ini untuk mengedit temanya itu tentang coding, jadi nggak saya bahas karena ini teman-teman harus belajar dulu bahasa pemrograman, terutama PHP yang ada di WordPress. Lalu setelah memahami bahasa pemrograman PHP, teman-teman harus juga bisa mempelajari struktur dari codingan WordPress-nya itu sendiri. Jadi nggak saya bahas, kita akan masuk ke dalam plugin. Nah, plugin itu adalah seperti alat bantu yang di WordPress ketika kita ingin melakukan suatu hal yang tidak biasa dilakukan di website kita. Dalam contoh sederhana, misalnya teman-teman ingin membuat sebuah toko online. Nah, toko online itu sebenarnya nggak tersedia di WordPress karena WordPress itu hanya menyediakan untuk membuat artikel, tulisan, dan lain-lainnya hanya untuk tulis aja. Itulah guna utama dari si WordPress ini. Nah, karena telah berkembangnya pesat WordPress di dunia, maka ada sebagian orang yang menggunakan WordPress sebagai toko online. Maka dibuatlah komunitas-komunitas yang ada di WordPress itu membuat sebuah plugin untuk toko online-nya itu sendiri. Dan plugin yang terkenal dari toko online itu bernama WooCommerce. Nah, cukup sekilas saja, saya nggak mau jelasin panjang lebar, teman-teman bisa explore sendiri. Saya hanya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan plugin dan misalnya. Di sini kita di halaman plugin sudah ada dua plugin default, yaitu Acimate Anti-Spam dan Helldolly. Ini otomatis muncul di saat pertama kali kita menginstal WordPress itu sendiri. Lalu Acimate Anti-Spam ini gunanya untuk melindungi blog kita dari spam-spam yang ada. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kita hanya akan di video kali ini hanya akan mengenal dasar-dasar dari plugin itu sendiri. Karena biasanya Acimate ini harus real websitenya, karena saya masih localhost, jadi belum saya bahas dulu. Oke, lanjut. Di sini adalah WordPress website kita. Contoh sederhana yang ingin saya contohkan kepada teman-teman sekalian adalah cara menginstalnya dan cara menggunakannya. Contoh, saya ingin menambahkan sebuah plugin sederhana, yaitu untuk men-share link post kita ini ke sosial media, misalnya ke Facebook, Twitter. Di sini kan nggak ada ya. Kita coba cari pluginnya yang ada di WordPress-nya ini. Oke, cari misalnya share. Otomatis dia akan mencari. Sekarang cari share button. Nah, ini udah ada banyak banget plugin-plugin yang ada. Nah, ketika teman-teman ingin menginstal sebuah plugin, saran saya adalah cari yang bintangnya itu banyak, lalu pengguna aktifnya itu banyak juga. Misalnya sini ada 200.000 plus orang yang menggunakan plugin ini, dan reviewnya itu 4.981 bintang.
rilis update-nya itu 2 minggu yang lalu. Jadi dia ini ibaratnya aktif update terus. Jadi teman-teman bisa gunakan yang ini recommended banget. Beda-beda dengan ibaratnya ya plugin yang bintangnya dikit, kayak ini kan 8, cuman 3000 orang dong yang menggunakan gitu. Jadi ya tergantung teman-teman juga, itu cuma rekomendasi dari saya aja. Oke, kita lanjut. Kita coba install dari plugin yang ini, social media share button and social sharing icon. Kita coba install pluginnya ini agar artikel-artikel kita yang ada di sini tuh bisa kita share otomatis ke sosial media. Tunggu sampai selesai. Jadi itulah kemudahan WordPress, kita bisa ngotak-ngatik website kita sendiri dan tambah plugin-plugin yang kita inginkan. Tinggal kita nguliknya aja gitu, nggak perlu kita bisa ngoding kah atau apalah, itu nggak perlu. Di WordPress kita bisa ngotak-ngatik sendiri website kita sesuai dengan keinginan kita dengan plugin-plugin yang sudah tersedia di WordPress-nya ini. Jadi teman-teman nggak perlu tuh kebingungan lagi, misalnya karena kita tuh kan nggak mungkin harus belajar di seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Jadi cukup misalnya teman-teman mau buat website, bisa menggunakan si WordPress ini. Waduh, ini ngebug. Oke, kita aktifkan aja. Tunggu sampai aktif. Cukup lama juga aktifnya. Tunggu dengan sabar. Biasanya nanti tuh ada tombol-tombol itu di sini, tombol-tombol share gitu. Jadi otomatis tinggal klik aja, ntar bisa kita nge-share kemana gitu. Ini udah namanya Ultimate Social Media Icons. Allow and continue. Let's wait. Apa ini? Oh, admin pluginnya harus teman-teman pelajari juga nih, kayaknya cukup rumit juga. Coba bisa langsung aktif gak di sininya tuh nongol tombol share-nya. Harus di setting dulu. Jadi emang cukup sulit ya, teman-teman harus belajar dulu. Ini gimana icon yang ingin kau tampilkan di sitemu. Oh, ini udah. Terus apa yang ingin icon kau lakukan. Oke, coba saya setting aja deh. Oke, save. Kalau kita refresh, muncul gak tombol-tombolnya? Nggak muncul deh. Biasanya itu langsung muncul. Cuman ini karena mungkin terlalu kompleks, pluginnya jadi nggak muncul dia. Harus apa ya? Atau kita klik dulu dalamnya baru ada. Sini nggak ada juga. Yang penting kita cari plugin lain lagi aja. Ada yang sederhana,
saya pernah install. Teman bisa nyari. Share button. Kita lihat more detailsnya dulu deh, biar nggak salah lagi. Tampil nggak ini? Kita lihat screenshotnya. Ini postingannya. Coba lagi ya. Oke, ini semoga cepat. Misalnya jadi emang kayak gitu, nggak semua plugin WordPress itu bisa digunakan dengan simpel. Jadi ada plugin yang emang rumit juga untuk digunakan gitu. Nah, ini ada kita install. Semoga plugin yang ini simpel untuk digunakan agar teman-teman memahami dulu plugin itu. Yang lebih kompleks lagi tuh ada namanya, yaitu plugin WooCommerce tuh kompleks betul dia. Kita dismiss aja karena udah aktif. Semoga tampil di sini. Nah, ini dia. Ini yang simple banget pluginnya. Saya suka nih plugin kayak gini nih. Jadi itu simple gitu. Dia langsung ada nambahin share untuk nge-link ke tempat Facebook kita gitu. Tinggal klik aja. Misalnya kita pengen share ke Facebook. Jadi misalnya orang kan punya ibaratnya, wah ini error. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi intinya gitu ya, itu bisa ketika orang baca artikel yang ada di kita, mereka tuh bisa nge-share untuk berbagi ke teman-temannya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot orang tuh ngopi linknya baru share kayak gitu, nggak perlu kayak gitu. Jadi udah ada. Dan tadi ada sedikit error, mungkin teman-teman nggak ada errornya karena ini saya masih di localhost saja ya. Seperti itu cara menggunakan plugin. Teman-teman bisa explore lebih dalam lagi tata cara teman-teman ingin membuat apa di website teman-teman, bisa menggunakan plugin untuk menambahkan fungsi-fungsi yang ada di luar WordPress ini. Oke, cukup sekian cara penggunaan plugin kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya.